你的武魂究竟是怎么回事了吗？脑海中被多了一门能遮掩武魂品级的秘术。你这样的天才啊！是否不止8品？女人的直觉竟然如此可怕！谢师姐提醒，奇难谨记。如果我能帮到你，尽管开口，还会经常回来看大家的。多谢各位为我送降！你们走的也太快了。渡他到玄灵宗前，必能领悟。那我就提前谢过师姐了。 Kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Keenan. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah semua kompetisi perekrutan Sekte Xuanling selesai, di sana terdapat berbagai kejadian yang mencengangkan guys. Mulai dari sebuah pengkhianatan para Daiken dan tetua keluarga Qin yang bergabung dengan keluarga Pang. Kemudian kesombongan dari keluarga Pang yang mereka merasa lebih baik dari keluarga Qin. Tapi pada akhirnya semua tindakan kejahatan tersebut harus dibayar lunas oleh Keenan. Yang dimana dia memperlihatkan kekuatannya yang kini berada di tingkat 8. Yang bahkan selain itu semua orang dibuat bungkam guys oleh jiwa bela diri Keenan yang adalah jiwa perang. Alhasil kompetisi pun akhirnya dimenangkan oleh keluarga Qin dan Keenan lah yang menjadi pemenangnya. Maka otomatis dia juga menjadi murid Sekte Xuanling. Barulah di kota Linsui semua orang mulailah menggosipkannya. Yang katanya dimulai saat ini, keluarga Qin lah yang akan menjadi pemimpin di kota Linsui. Perayaan pun dilakukan oleh keluarga Qin yang di sana dihadiri oleh semua tetua. Keenan dan juga si Cangkong juga hadir. Di sela obrolan mereka tibalah utusan Sekte Xuanling yang adalah Bai Heng dan juga seniornya. Kedatangannya langsung aja menanyakan dari manakah asal muasal kekuatan Keenan yang begitu kuat ini. Dia penasaran di kota Linsui ternyata ada seorang jenius langka. Selain itu, sang utusan wanita nampaknya ingin tahu tentang jiwa bela diri Keenan. Sontak aja semua orang yang hadir segera berdiri dan menghormatinya. Dan Keenan pun menjawab mengenai asal-usul jiwa bela dirinya yang dia dapat secara kebetulan. Di mana di 2 tahun yang lalu dirinya tersambar petir dan secara tidak sengaja jiwa bela diri perangnya sudah ada di dalam tubuhnya. Yang bahkan selain itu Keenan juga mendapatkan sebuah teknik yang bisa menyembunyikan tingkat kekuatan jiwa bela dirinya. Sontak aja semua yang hadir menjadi terkejut. Tak terkecuali Qin Xiao dan juga sang ayah, mereka sedikit kebingungan. Tapi kedua utusan pun percaya yang bahkan kini Bai Heng teruslah memujinya kalau Keenan ini sangatlah berbakat. Jadi Bai Heng memutuskan untuk tidak melanjutkan ujian masuk Sekte Xuanling yang selanjutnya yakni ujian tertulis. Dia bilang Keenan tidak perlu melakukan ujian tulis lagi dan langsung masuk aja. Di sana juga utusan wanita menyarankan kepada Keenan dan juga Bai Heng untuk saling memaafkan sebelum mereka pergi ke Sekte Xuanling. Tentu aja sang utusan wanita tahu betul jika sebelumnya Keenan dan juga Bai Heng pernah bertikai. Alhasil tak membuang-buang waktu lagi, sang ayah pun segera berkata jika keberangkatan Keenan ke Sekte Xuanling akan dilakukan besok. Namun sebelum itu Qin Tian mengajak kedua utusan untuk melakukan makan malam dan mengajak keduanya jalan-jalan di kota Linsui dulu. Mendengar itu Bai Heng sangatlah bersemangat, dia segera merekrut Keenan dan mengajaknya untuk segera berkeliling. Tapi hal itu tidak terjadi karena Bai Heng mendapatkan sebuah haki raja dari seniornya. Dia tahu betul seniornya ini melarang dirinya untuk berkeliling dikarenakan ada sebuah kepentingan lain yang harus mereka lakukan di kota Linsui. Jadinya Bai Heng pun membatalkannya dan berbalik mengatakan jika saat ini adanya yang perlu dia diskusikan dengan patriark keluarga Qin. Dan yang akhirnya jadi berkeliling adalah senior wanita dengan Keenan. Waktu demi waktu terus berlalu, Keenan dan utusan wanita pun juga berkeliling di kota Linsui. Di sana Keenan memperkenalkan berbagai tempat dan juga menjelaskannya.
Namun nampaknya sang utusan wanita ini masih penasaran dengan kekuatan Kinan. Jadinya ia pun menanyakan kepada Kinan apakah dia masih menyembunyikan kekuatannya lagi. 是否不止8天？ 女人的直觉竟然如此可怕。 Dengan sedikit takut Kinan pun menjawabnya jika dia tidak menyembunyikannya. Artinya kekuatannya yang sekarang itu sudah mentok hingga tingkat 8 aja. Mendengar itu sang utusan wanita pun percaya dan Kinan juga sangat panik. Selain dari pertanyaan itu ada beberapa lagi yang ingin dia katakan. Pertama, ketika Kinan nanti masuk ke sekte Xuanling, Kinan janganlah bertindak sombong. Sebab sekte Xuanling dipenuhi dengan orang-orang kuat yang sangat langka. Tentu aja Kinan pun mengerti dan dia berjanji akan mendengarkan semua ucapan dari sang senior. Kemudian untuk perkataan yang kedua, sang senior tidaklah mau mengatakannya dulu karena ini berkaitan dengan masalah dirinya. Kinan pun juga mengerti dia juga bersedia untuk membantu seniornya ini jika memang sang senior memiliki sebuah masalah. Tapi sang senior tidaklah mengatakannya. Dia hanya bisa bergumam dan berharap jika bakat Kinan akan jauh lebih tinggi dari yang dia harapkan. Karena jika hal itu terjadi maka Kinan akan dapat membantunya. Nampaknya masalah ini cukup berat guys. Sampai-sampai ketika memikirkannya dia seperti sangat sedih. Singkat cerita keesokan harinya pun tiba. Dan kini saatnya bagi Kinan untuk segera meninggalkan kota Linsui menuju sekte Xuanling. Ketiganya pun keluar dari gerbang kota Linsui diantar langsung oleh keluarga Qin. Tentu aja sebelum pergi sang ayah berpesan agar Kinan berhati-hati karena jarak tempuh ke sekte Xuanling memanglah cukup jauh. Begitu juga dengan Qin Xiao, dia sangat bersedih karena kini harus berpisah dengan Kinan. Dengan tegas, Kinan pun berjanji kepergiannya kali ini bukanlah untuk meninggalkan kota Linsui, melainkan dia akan melindungi kota Linsui. Selain itu, Kinan juga bilang kalau dia akan sering-sering berkunjung ke keluarga Qin. Dan selain dari keluarga Qin, ternyata yang mengantar Kinan adalah semua warga dari kota Linsui. Mereka semuanya hadir mendoakan dan menyemangati Kinan. Setelah itu perpisahan pun usai dan mereka pun pergi. Di tengah-tengah perjalanan ketiganya memutuskan untuk beristirahat. Mereka berlindung di bawah pohon besar dan di sana Kinan sungguhlah tak menyangka mengenai kecepatan kedua seniornya yang sangat cepat. Dikatakan bahwa jarak dari kota Linsui ke sekte Xuanling adalah ribuan mil jauhnya. Dan memerlukan waktu hingga 9 hari lamanya. Sontak aja Kinan pun terkejut akan hal itu. Kemudian di sana sang senior memberikan sebuah keterampilan tubuh milik sekte Xuanling. Dikatakan teknik ini merupakan salah satu teknik kuat yang dapat meningkatkan kecepatan seorang praktisi. Tak basa-basi Kinan pun berterima kasih dan langsung mempelajarinya. Dia mulai bermeditasi dan seluruh tubuhnya juga langsung mengeluarkan aura yang pekat. Melihat ini sang senior pun menjadi sangat kaget guys. Karena hanya dengan beberapa napas aja Kinan ternyata mampu melatihnya. Oleh karena itu dengan fenomena ini sang senior sampai menganggap mungkinkah Kinan ini adalah praktisi super jenius. Tapi menurut Bai Heng meskipun bakat Kinan sungguhlah bagus. Tapi dia masih menganggap kalau Kinan tak akan mampu untuk melatih teknik ini dengan sangat cepat. Dan sang senior pun langsunglah mengajak taruhan dengan Bai Heng. Di mana sang senior bertaruh jika nanti Kinan sampai di sekte Xuanling, maka dia percaya Kinan akan mampu untuk melatihnya. Di mana untuk taruhannya adalah 100 buah pil. Siapapun yang kalah dalam taruhannya maka harus membayarnya. Langsung aja Bai Heng pun setuju. Dan di sana Bai Heng begitu yakin jika kali ini dirinya lah yang akan menang. Itu karena untuk melatih teknik ini seorang praktisi harus membutuhkan waktu 1 bulan lamanya. Dan tentu aja hanya 9 hari untuk sampai ke sekte Xuanling, maka itu semua pasti mustahil. Dan lalu bagaimanakah kisah selanjutnya guys? Apakah Kinan beneran mampu untuk melatihnya sebelum mereka benar-benar sampai ke sekte Xuanling? Ya kalau menurut Mimin, Kinan pasti aja mampu guys. Itu karena adanya sosok jiwa bela diri perang di tubuhnya yang mampu meningkatkan kecepatan dalam berlatih. So, untuk kisah selanjutnya dari Kinan ini, maka Mimin akan lanjutkan di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.